Selamat siang, perkenalkan saya Rifan Firlando Suryadinata, mahasiswa Universitas Sanggau Buana dengan dosen pengampu adalah Associated Professor Dr. Farida Yuliati, SE, SHMM. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan etika bisnis kontemporer. Di sini saya ingin membawakan kasus, bisa dilihat pada halaman berikutnya, yaitu terkait dengan fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi. Di sini pada latar belakangnya adalah sebuah perusahaan penyedia alat kesehatan, di mana pada audit internal ini didapatkan berbagai macam masalah terkait dengan pemberian komisi pada beberapa pejabat, proses tender yang telah diatur, harga alat kesehatan yang dinaikkan, terdapat markup dari biaya pelatihan, serta laporan audit internal yang tidak dipublikasikan. Pada kasus ini, bahkan direktur sendiri berpendapat bahwa praktek tersebut merupakan kebiasaan dari bisnis, dan itu sudah terjadi berlangsung lama, sehingga terungkap melalui whistleblower. Berikutnya, kita akan lihat berbagai macam permasalahan etik. Di sini ada terkait dengan normalisasi kecurangan dan relativisme etis, di mana pernyataan direktur itu menganggap bahwa penyuapan atau markup itu bersifat biasa dan itu sudah ada dilakukan secara umum pada perusahaan-perusahaan. Permasalahan etik yang kedua terkait dengan penyembunyian informasi, di mana ada kesengajaan menyembunyikan laporan audit internal. Biasanya di sini bertujuan untuk mencegah atau menjaga citra korporasi yang baik. Selain itu, permasalahan yang ketiga adalah adanya komodifikasi kemanusiaan di sektor kesehatan, di mana sebenarnya alat-alat kesehatan ini menyangkut banyak jiwa manusia. Sehingga dengan menaikkan harga, sehingga pasien-pasien yang mendapatkan akses dari fasilitas kesehatan ini akan dikorbankan. Pada berikutnya, kita akan membahas terkait dengan teori analisisnya. Di sini ada 5 teori, di mana ada teori anomi institusional, di mana target profit dan ambisi itu dipertahankan sebagai tujuan mutlak, sehingga batasan hukum dan kepatuhan hanya dianggap sebagai formalitas biasa. Yang berikutnya terkait dengan perilaku terencana. Jadi, niat karyawan untuk berbuat curang semakin meningkat karena dipicu oleh norma lingkungan kerja sendiri yang korup, serta keyakinan bahwa tindakan mereka itu aman. Berikutnya lagi adalah teknik netralisasi, di mana direktur utama melakukan pembenaran secara psikologis. Teori yang keempat adalah teori keagenan, di mana terjadi konflik kepentingan dan ketimpangan informasi antara direksi serta dewan komisarisnya. Kemudian teori budaya organisasi, di sini terjadi kerusakan sistem kepatuhan pada perusahaan. Pada berikutnya, kita akan melihat terkait dengan analisis stakeholder. Di sini ada dinamika kekuasaan terkait dengan direksi perusahaan, kemudian whistleblower yang posisinya dengan kepentingan moral tinggi, namun memiliki keterbatasan dari kekuasaan struktural. Kemudian adanya regulasi atau publik yang bersifat pasif, sehingga ketimpangan informasi yang disengaja melalui penyembunyian laporan audit ini. Selain itu, kita juga melihat sisi dari dampak kerugian pada setiap lapisan. Terkait dengan pihak internal, maka kita akan melihat kerugian dari karyawan serta para pemegang saham. Dari pemerintah juga
kerugian terkait dengan finansial, di mana tadi markup-nya sampai ke 40% dari batas kewajaran. Dari masyarakat dan pasien, ini merupakan korban terbesar, karena akan menguras anggaran kesehatan publik dan meningkatkan biaya pengobatan, sehingga terjadi penurunan kualitas layanan medis. Kita bisa cek pada slide berikutnya lagi terkait dengan analisis resiko bisnis, di mana di sini ada terkait dengan resiko kepatuhan dan hukum. Di sini perusahaan menghadapi ancaman hukum yang konkret akibat pelanggaran undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua adalah resiko reputasi. Nah, keputusan manajemen yang menyembunyikan laporan ini akan menyebabkan keruntuhan modal sosial dan kepercayaan, baik dari komunitas medis, investor, serta publik. Yang ketiga adalah resiko operasional dan strategis, di mana di sini memperlihatkan bahwa strategi pertumbuhan perusahaan yang cacat secara fundamental karena bertumpu pada kolusi, bukan pada kualitas produk. Nah, pada slide berikutnya ini kita akan melihat berbagai macam solusi. Ada solusi jangka pendek, di mana harus dilakukan pembersihan manajemen. Jadi Dewan Komisaris itu harus memberhentikan direktur utama serta jajaran eksekutifnya. Yang kedua, kerjasama hukum proaktif. Jadi manajemen yang baru itu harus secara terbuka dan sukarela menyerahkan hasil audit internal. Kemudian ada perlindungan pelapor. Jadi whistleblower ini harus dilindungi, baik terkait dengan karir maupun secara hukum. Solusi jangka menengah ada kemandirian fungsi pengawasan, jadi memperbaiki pengawasan di organisasi itu, mengadopsi standar-standar internasional anti suap, kemudian melakukan normalisasi harga komersilnya. Pada solusi jangka panjang didapatkan yang pertama, rekonstruksi model bisnis, internalisasi budaya kepatuhan, yaitu menyusun kode etik, serta penyelarasan komitmen baik dari atas pimpinan hingga bawahan. Berikutnya kita juga terkait melihat dengan strategi dari implementasinya. Jadi kita bisa melakukan sekitar 18 bulan. Fase 1 adalah fase stabilisasi. Tadi dijelaskan terkait dengan restrukturisasi kepemimpinan, transplantasi hukum, mitigasi krisis komunikasi. Kemudian fase kedua, ini adalah sistem pengawasannya. Jadi kita bisa lakukan pemisahan jalur pelaporan, serta koreksi komersil, dan inisiasi anti suap. Pada fase ketiga harus dilakukan transformasi secara kultural. Jadi baik secara independen, pemeriksaannya eksternalnya, kemudian edukasi, serta sertifikasi. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kasus permasalahan ini dapat memberikan pelajaran bahwa keuntungan finansial yang bersumber dari pembusukan moral, kecurangan sistemik itu sebenarnya merupakan investasi jangka panjang yang rapuh. Ketika manajemen melakukan normalisasi penyuapan dan pembungkaman audit internal, mereka tidak sedang melindungi perusahaan, namun menghancurkan ekosistem bisnis. Sehingga solusi atau pilar pemulihan yang dilakukan adalah yang pertama tadi, pembersihan dan akuntabilitas struktural, yang kedua standarisasi dan transparansi sistem, yang ketiga adalah penyelarasan ulang dari strategi bisnis. Berikut yang telah saya sampaikan terkait dengan pembahasan kasus permasalahan di perusahaan PT Medika Nusantara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.